إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ta'ala menceritakan ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hamba Allah yang paling utama di hari kiamat. Maka hadis ini diberi unwan, diberi maudhu', diberi judul Inna afdhala ibadillahi yawmal qiyamati al-hammadun. Bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling utama, yang paling mulia di hari kiamat nanti, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah min kuburihim ba'da bi'thatihim, dari kehidupan di alam penantian. Kehidupan alam kubur itu disebut hayatun tidharin, kehidupan menunggu yang waktunya cukup lama dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunia sangat singkat, ada batasan waktu dan batasan waktunya minimalis antara 60-70. Yang melampaui 60 dan 70 faqalilun, sangat sedikit. Kehidupan di alam barzakh, di alam penantian, di alam kubur, ada batasan waktu sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, tapi lebih lama. Di antara hamba Allah ketika dibangkitkan mendapatkan kemuliaan, lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, beliau bersabda, Al-hammadun afdalu ibadillahi yawmal qiyamah. Hamba-hamba Allah yang banyak bertahmid, membasahi lisannya dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu di antara indikator bahwa dirinya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu hidup di dunia.
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala menceritakan ketika berada di sisi Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, termasuk juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menceritakan hadis ini, juga kepada sahabat yang lain. Ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Apakah tidak mampu seorang di antara kalian berusaha setiap hari untuk mendapatkan 1000 kebaikan? Ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menanyakan kepada seorang di antara para sahabat yang ada di sisinya, fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada beliau di antara yang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sa'il ini di antara para sahabat yang berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Bagaimana seorang di antara kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari, ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jawaban kepada seorang sa'il di antara para sahabat yang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi jawaban yang singkat, sistematis dan mudah dipahami. Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Kalau kalian ingin mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari, maka di antara kalian harus membaca tasbih, mampu bertasbih, mensucikan Allah, membaca subhanallah 100 kali. Membaca tasbih 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanatin. Fadilahnya kalau kalian ingin mengetahui, saat di antara kalian bertasbih 100 kali dalam satu hari, fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka ditulis oleh Allah untuknya 1000 kebaikan. Karena satu tasbih mendapat satu kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat ganda. 100 kali 10 nilai kebaikannya di sisi Allah. Mendapat bayaran pahala yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mendapatkan 1000 kebaikan dari 100 tasbih. Ketika di antara kita mensucikan Allah bertasbih 100 kali dalam satu hari, ada bonus pahala yang lain dari keutamaan membaca tasbih. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, au yuhabbu anhu alfu khati'atin, atau juga akan dibilik, dihapus darinya 1000 kesalahan.
Tidak mungkin ada seorang hamba melakukan 1000 jenis kesalahan dalam satu hari. Ini berbicara tentang keutamaan membaca tasbih. Belum amal salih yang lain. Kita boleh termotivasi pahala yang Allah janjikan. Asal ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang amal salih itu sendiri. Karena banyak di antara kaum muslimin menjelaskan keutamaan beribadah, tapi dalilnya tidak ada. Hadis ini ikhwati fillah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis 2698. Mudah-mudahan kita termasuk minal hammadin, minal musabbihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.